integralkan dulu. Ini kan ada simbol integral 3 sin T dt dengan batasnya 0 sampai X. Kita integralkan dulu. Coba diingat integralnya sin apa, Rek? Cos. Kos. Min Cos. cos. Min Min kos. cos. Ya, Simbol makanya di sekarang. sini kan dituliskan min 3 cos T. Ada minnya loh ya. Iya. Oke, Bu. Ada min Min 3 cos. cos T. Dengan batasnya tetap ini 0 sampai X. 0 sampai X. Berdasarkan TDK yang kedua tadi, kita substitusikan. T-nya ini kita substitusikan X sama 0. Yang pertama, ini min 3 cos X dikurangi min 3 cos 0. Sampai sini paham enggak? Yang saya tulis yang ada di sini. Oke, kan dimasukkan 0 sampai X itu kan. Disubstitusikan. Kalau Ya, sudah, cos 0 berapa? Mungkin saya Cos perjelas 0 di sini. 0. Tetot, Satu. Satu lah. 01, 01. Kalau enggak Berapa? 0 1. Satu. Ya iyalah. Berapa ya? Oh, 1. Satu. 1 ya. Cos 0 Ya, 1. 1, Rek. 1. Sama dengan berarti min 3 cos X. Min 3 kali 1. Min 3 berarti Min plus 3 ya. Ya. Plus 3. Min 3 kali 1. Iya, yang ini loh. Min 3 kali 1 kan min 3. Karena ini min 3 berarti kan plus 3. Karena Ya, Bu. di awal yang diminta itu turunannya, kita lanjutkan nih. Turunan dari ini atau sama aja dengan kita mau menurunkan ini loh. Ini kan kita udah dapatkan ini ya, min 3 cos X plus 3. Oke. Min 3 cos X plus 3. Nah, ini kita turunkan. Jadi diintegralkan dulu, kemudian diturunkan gitu. Diturunkan gimana? Ingat, turunannya cos apa? Sin. 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 Kosek. Kosin, sin, kosin. Kotan. Kosek, Bu. Kosek. Woi. Turunannya cos Cos. apa? Kos min Min sin. min sin. Min sin. Min sin. Ya, ini kan jadi turunannya cos itu kan min sin. Jadi kalau turunannya min 3 cos X berarti kan min 3. Gimana sih nulisnya? Harusnya ini di atasnya ada langkah lagi. Min 3 min sin X. Kan gitu. Makanya sama ya ini kecampur sama yang atas nanti. Bentar. Paham kan ya maksud saya? Iya, Bu. Turunannya cos itu kan min sin. Berarti turunannya ini, turunannya min 3 cos X sama dengan min 3 min sin X. Itu kalikan min sin X. Jadinya 3 sin X. Loh, 3-nya kok hilang? 3 yang ini kok hilang? Kemana dia? Kayak nyuri. Oh. Jadi diturunkan ya 0, Bu. Karena dia tidak ada variabelnya. Dia berupa konstanta. Konstanta kalau diturunkan sama dengan 0. 0. Gitu ya. Karena 3 ini konstanta. Dia nggak ada variabelnya. Oke, sampai sini. Bisa dipahami ya? Masih oke kan ya? Ya. Oke lah. Oke. Oke, kita lanjut. Mana nih? Aturan substitusi untuk integral tak tentu. Substitution rule. Ada di halaman 241. Misalkan G ini fungsi yang bisa didiferensialkan, differentiable. Bisa didiferensialkan dan misalkan bahwa F ini anti turunan dari F. Maka berlaku inilah ya yang tertulis di sini gitu. Gimana caranya membuktikan gitu? Sebenarnya kita simpelnya menggunakan chain rule atau aturan rantai.
Masih ingatkah kalian dengan aturan rantai? Ini dipelajari di kalkulus diferensial semester 1. Lupa sudah, Bu. Hilang. Lupa. Yang Lupa, lainnya, Bu, yang nggak lainnya? ingat. Lupa, Ingat. Bu. Dulu Lupa nggak semua, paham, Bu. sekarang lupa gitu kah? Dulu gak paham, sekarang hilang, Bu. Hilang. Oke, mungkin bisa. Coba deh tak cariin. Aturan rantai itu ada di halaman berapa ya? Saya nggak hafal halamannya. Aturan rantai. Halaman 119. Bisa kalian buka lagi tuh. Aturan rantai. Nah, loh, itu ada di halaman 119. Nah, oh iyanya gimana? Oh iyanya nggak antep tapi kayaknya. Agak ngambang oh iyanya. Pernah Jadi kalau buka misal tapi nggak. jangan pernah buka dulu, dibahas di mata kuliah sebelumnya. Harusnya udah khatam harusnya. Ya, Tony. Gini ya. Kalau misalkan kita punya fungsi ini, oke. Ntar deh, inian aja. Misalkan kita punya fungsi f yang di dalamnya ada fungsi lagi gx. Nah, kita turunkan dengan aturan rantai, itu kita turunkan f-nya, kemudian g-nya juga diturunkan. Ruwet kayaknya kalau saya ngomong gitu. Coba langsung ke saya sajikan contoh aja deh. Semisal nih ya, saya punya fungsi fx sama dengan 2x min 1 pangkat 3. Oke. Cara nurunkannya bagaimana? Kita keturunan dulu nih. F aksen X-nya gimana nih? Ya, kita turunkan fungsi yang di luar dulu. Kan gitu. Dia pangkatnya 3 nih. Ya berarti kita turunkan 3 2x min 1. Pangkat berapa berarti? Pangkat 2. Pangkat 2. Pangkat 2 ya. Dikalikan yang di dalam kurung juga turunkan. 2. 2. 0. Ya 0 ya, nggak usah ditulis. Berarti sama dengan 6 2x min 1 pangkat 2. Kan gitu maksud dari aturan rantai. Ya, Bu. Oh, 2-nya keluar ya. Ini diturunkan satu-satu gitu, tak, Bu? Diturunkan satu-satu. Gitu. Nah, metode substitusi ini sebenarnya berawal dari aturan rantai ini, gitu loh. Kalau semisal, perhatikan ya di sini, perhatikan. Ini ada fungsi f yang di dalamnya ada fungsi g. Dikalikan terhadap turunannya gx. Ini turunannya gx. Hasilnya akan sama dengan f aja sudah diintegralkan. Gak bingung kayaknya ya? Coba langsung ke contoh aja deh. Bingung banget ini, Bu. Oke, ini. Ini contoh 7 ya. Hitunglah integral dari, karena ini judulnya integral tak tentu, berarti nggak ada batasnya. Hitunglah integral dari sin 3x dx. Gimana caranya? Kita buat pemisalan. Ya. Ini kan sin 3x gitu ya. Judul awalnya kan sin. Ya, judul awalnya kan sin. Ya, yang kita misalkan itu yang ada di dalam sinnya. Makanya kita buat misal. Misal U-nya sama dengan 3x. Oke. Turunkan. DU berarti turunannya U berapa?
3. 3 dx. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Insya Atau Allah. mungkin awalnya gini deh. Biar konsepnya lebih. Nah, U sama dengan 3X. Berarti kan DU per DX turunannya U terhadap X sama dengan 3. Lazimnya kita tuliskan DU sama dengan 3 DX. Oke ya, kita punya itu ya. Kita punya ini nih, DU sama dengan 3 DX. Nah, kemudian kita balik soalnya. Integral dari sin 3x-nya kan tak terus dulu deh. Sama dengan integral sin U. Bisa kan ya kayak gini ya? 3x-nya kan diganti U. dx-nya berarti du per 3. Kalau saya tulis gini paham nggak? Kok Kalau bisa saya tulis DU per gini 3, paham? Bu? Kok bisa du per 3? Gimana? Dari Kok DU bisa sama du? X. Di sini kan du sama dengan 3 dx. Berarti kan dx-nya sama dengan 3 per du. Bisa dipahami? Oh Enggak, iya Bu, ya. bisa. Dibalik ya, Bu ya. Iya. Kalau sudah, bisa ya saya tuliskan. 3 ini kan konstanta, dia nggak ada variabelnya kan. Bolehlah taruh luar. Jadinya sepertiga integral sin U du. Oke, Enggak, Bu, sampai sini lanjut. oke. Enggak, lanjut, Bu. Sama dengan sepertiga integralnya sin apa, Rek? Kan ini udah pas ya, sin U diintegralkan terhadap U. Integralnya sin apa? Min Cos. Kos. Min cos. Cos Minus Cos. kos. min cos. Min Berarti cos. sepertiga min cos U. Ini masih dalam variabel U ya. Berarti sama dengan min sepertiga. Karena soal awal kita X, jangan U dong jawabannya. Kita kembalikan U-nya. Jadi apa tadi? U itu sama dengan apa? 3 U sama 3 X. 3X. Kita ganti U-nya jadi 3X. Jangan lupa ada konstanta. Bisa dipahami? bisa Ibu. Jadi jawabannya min sepertiga cos 3X plus C. Agak sedikit berbeda dengan cara yang dituliskan di buku. Gitu ya. Kalau yang saya jelaskan tadi kan DU per 3. Kalau di buku kok jadi kayak gini meskipun caranya sama. Coba saya jelaskan yang tertulis di buku. Soal awalnya ini ya, sin 3X dx. Nah, ini kan variabelnya 3X. Kita tuliskan di sini 3X. 3X ini yang nantinya akan menjadi U. Kita reka, jadi ini kesulitannya saya kira karena harus mereka gitu ya. 3X-nya diganti U, akan kita misalkan sebagai U. Nah, DU-nya gimana? DU-nya kan ini, DU-nya kan 3DX gitu ya. DU-nya 3DX, padahal di soal awalnya kan hanya DX saja, tanpa 3. Biar nilainya tetap 1 gimana? Kita tambahkan dengan sepertiga. Ingat bahwa 3 dikalikan sepertiga kan sama dengan 1. Gitu. Jadi 3 ini dari mana? Sepertiga ini dari mana? Kita nyari gimana caranya 3 ini biar nanti jadi 1. Dengan cara dikalikan sepertiga. Gitu.
Kalau sudah sepertiganya dikeluarkan, jadinya ini sin U, karena 3X udah diganti U ya, sin U, 3DX sudah diganti DU. Kalau sudah, sepertiganya tetap aja, kemudian sin U-nya jadi min cos U. Kira-kira lebih mudah pakai cara yang di buku atau yang saya tuliskan, terserah kalian sih sebenarnya. Sama aja, toh hasilnya juga sama saja. Gitu ya, itu hanya teknis. Konsepnya pun sebenarnya sama. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Mungkin ada yang belum jelas dari apa yang sudah saya paparkan. Lanjut kah? Enggak, Bu. Monggo, Bu. Lanjut, Bu. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Contoh 8. Kita diminta untuk menghitung integral dari X sin X kuadrat dx. Ini yang nanti harus dimisalkan menjadi U ini yang mana? Karena metode substitusi itu kan kita pakai pemisalan gitu ya. Pemisalannya gimana? Mana ya? U-nya ini kita ambil yang mana? X Misal kuadrat. U sama dengan, ya di buku udah ditulis kalau U-nya sama dengan X kuadrat. Tapi alasannya kenapa kok dipilih U-nya sama dengan X kuadrat? Kenapa? Jadi gini, kita milih U ini yang mana gitu ya. Sebenarnya juga ini perlu pembiasaan, perlu latihan gitu. Untuk milih U, cari fungsi yang di situ juga ada turunannya gitu. Kalian perhatikan, kalau kita buat U-nya sama dengan X kuadrat, turunannya X kuadrat berapa? 2X. X kuadrat 2X. 2X. 2-nya oke lah bisa diabaikan karena dia konstanta. X-nya kan ada di sini. Oke, makanya kita pilih yang X kuadrat. Kenapa kok nggak U-nya diambil yang sin X kuadrat gitu? Coba dulu. Kalau kita U-nya ambil sin X kuadrat, turunannya sin apa? Cos. Min Cos. cos. Ada nggak di soal ini cos? Nggak Nggak ada. ada. Nggak Berarti ada. nggak bisa kita pilih U-nya sama dengan X kuadrat. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kita ambil pemisalan U itu fungsi yang sekiranya di situ juga ada turunannya di soal itu. Nah, kita lanjut. U-nya sama dengan X pangkat 2, berarti DU sama dengan gimana? DU sama dengan X kuadrat. Iya. DU kan turunan, Re. 2X dx. 2X dx. Ya, jangan Ya, lupa dx-nya, operator turunannya. Oke. 2X ini dari mana, Bu? 2X turunannya. Udah, bisa dilanjut? Lanjut, Bu. Berarti soal ini, soal awalnya X sin X kuadrat dx sama dengan integral X sin X kuadrat, kita ubah jadi U ya. Karena kan udah buat pemisalan kita. Iya, Bu. Sin U, dx-nya diganti apa, Rek? DU per 2X. Oke, sip. Oke, yang lainnya paham? Paham, Bu. Ini berarti sama dengan, ini boleh lah ya kita buat set. Berarti integral sin U. Oh iya, ada 2 di bawah nih. Kita keluarkan. Saya tuliskan gini aja berarti. Setengah sin U DU.
Bisa dipahami? Enggak, Bu. Tengahnya itu, Bu. Setengahnya, kok bisa setengahnya taruh depan? Apa Duanya kita? Di Ini kan iya, ini kan duanya di bawah, kan sama aja setengah kan ya. Karena setengah ini konstanta, kan bisa kita bawa keluar dia. Nggak masalah kan? Oh, enggak, Bu. Nggak masalah ya. Berarti sama dengan setengah. Integralnya sin apa, Re? Integralnya sin. Kos, min kos. kos Min Kos. cos. minus Min cos U DU. plus C. Itu ya. Belum selesai karena soalnya kan dalam variabel X. Kalau kamu hanya menyelesaikan sampai ini ya salah. Harus sampai selesai. Kita kembalikan ke pemisalan awal. Berarti jadinya min setengah cos. U-nya diganti apa? X kuadrat. X kuadrat. X kuadrat. Plus C. Jangan lupa ya, yang namanya integral ada konstantanya. Sudah selesai. Bisa dipahami? Ini hasil akhirnya, Bu. Iya. Sama kan dengan yang tertulis di buku itu? Di atasnya itu kan sama. Min setengah cos X kuadrat. Kita lanjut coba yang contoh 9. Hitung. Nih soal ini. Coba. Pemisalannya gimana? Yang kita buat misal. U-nya sama dengan X U-nya dibuat apa? 4. Oke, kalau di buku 4 plus ya, 11. kenapa kok X pangkat 4? Ya, karena Karena X bisa pangkat diturunkan. 4 turunannya ada di soal Ya, gitu ya. iya. X pangkat 4 kalau diturunkan kan 4X pangkat 3. X pangkat 3 ada di soal ini. Tapi jangan lupa, jangan hanya diambil X pangkat 4 aja. Karena ini satu paket loh, Re. Ya, Berarti diambil X pangkat 4 akar Semuanya. 11 itu ya, Bu? akarnya nggak perlu. Jadi kita ambil yang ada di bawah tanda akar. Oke. Ini sepaket. X pangkat 4 plus 11 ini sepaket. Jangan dipisah. Jadi kita Berarti tuliskan. cara lihat kita pemisalannya tuh lihat yang ada di soal. Kiranya ada di soal gitu kan? Ya, yang turunannya ada di soal. Turunannya X pangkat 4 kan 4X pangkat 3. 4-nya bisa diabaikan karena dia konstanta. Kita fokusnya ke X pangkat 3 itu. Gitu ya. Kita tuliskan U-nya sama dengan X pangkat 4 plus 11. Berarti DU sama dengan X pangkat 4 plus 11 plus DX. Iya. loh, kok X pangkat 4? X pangkat 4-nya kan diturunkan. Oh iya, Pangkat 3. X pangkat 3. X pangkat 4X 3. pangkat 3. 11-nya diturunkan? Enggak bisa. Enggak. Diturunkan, cuman kan nggak ada. hasilnya 0. Ebis 0 Nol hasilnya. DX ya. plus DX. Oke. Lanjut. Berarti yang soal awalnya X pangkat 3 X pangkat 4 plus 11 DX ini sama dengan X pangkat 3 yang ada di bawah tanda akar kita ganti U ya. U pangkat setengah DX. Sorry, jangan DX lagi. DX-nya kita ganti. Kita ganti apa? 4X pangkat 3. 4X pangkat 3 per DU. Nggak kebalik kah? DU per 4X pangkat 3. 4X pangkat 3. Sampai sini bisa dipahami? Kok pangkat sebelah? Setengahnya ini, Bu. Kok bisa? X Nah, kok bisa pangkat- pangkat setengah? Dari mana? Nah, itu, Bu. Pangkat setengah dari mana? Saya itu masih memikirkan saya, Bu. Untuk menghilangkan akar. Bukan menghilangkan akar loh ya.
Mengganti Oh iya, notasi aja. Akar itu kan sama aja pangkat setengah. Ya. Akar Ya. itu sama aja dengan pangkat setengah. Udah, lanjut. Ya, Bu. Ini lanjut Bu. bisa ya. Set, set. Nah, coret, set, set, set. Udah. Berarti ini. Nah, ada konstanta seperempat. Bolehlah kita taruh depan. Seperempat. Integral. U pangkat setengah DU. Bisa dipahami? Bu, Ya, bisa. ya, Ya, Sama Bu. dengan seperempat. Integralnya U pangkat setengah berapa yo? Integralnya U pangkat setengah. Iya, kan U pangkat setengah ini diintegralkan. setengah. Oh, sisi setengah sih. 4. Seper Sepertiga. Dua, Ibu. cos 3 pangkat Oh, sisi. setengah Per pangkat per 1. setengah. Setengah tambah 1 kan? Iya Bu. 3/2. U. 3/2. Ya, 3/2. Oh, langsung ditulis 3/2. Iya G. Bu. Iya Ibu. Boleh deh. Langsung tulis. Langsung tulis 3/2 ya. Iya. Ini. Ini sama dengan seperempat. 1 dibagi 3/2 berapa dulu? 2/3. 2/3. 2/3 ya. 3. Ya. U pangkat 3/2. Berarti sama dengan berapa nih, Rek? 1/6 ya? Iya. 1/6. Jangan lupa U-nya dikembalikan ke awal. X pangkat X pangkat 4 plus 11. Plus 11. Plus 11. Pangkat pangkat 3/2. 3/2. Plus 2. C. Pangkat 3/2 3/2. plus konstanta. Konstanta. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Coba ada kesulitan gimana kan? Bu? Itu Ngitungnya, Bu. konstanta itu 1/6. gimana, Bu? Kok bisa plus konstanta? Bentar. Ada yang tanya, bentar ya. Ya, ada yang tanya tadi 1/6 dari mana? Konstanta dari mana? 1/6 dari mana? 1/6 dari 1/4 dikali 2/3. 2/12 disederhanakan jadi 1/6. Oke, sip. Mas Putra, terima kasih. Ya. Ya, sudah ya. Oke, sudah Bu. Yang konstanta sekarang. Asalnya dari mana? Kok harus selalu ada konstanta? Nah, ini pertanyaan menarik. Kok dari tadi tiba-tiba muncul konstanta aja? Kita nggak tahu tiba-tiba asalnya G. konstanta ini dari mana. Tiba-tiba muncul aja. Coba Konstanta. gini. Kenapa tiba-tiba muncul konstanta? Lu kok habis slide-nya? Bentar, saya nyari. Udah selesai aja gitu ya. Bentar dulu. Saya ini mau nyari. Konstanta. Saya mau nyari ruang kosong nih, mau jelaskan konstanta ini dari mana. Di sini boleh lah ya. Konstanta. Konstanta itu dari mana? Coba. Misalkan kita punya fungsi fx, kelihatan nggak sih? Fx sama dengan berapa ya? 2x min 4. Kemudian yang satunya saya punya fungsi gx sama dengan 2x plus 7. Berbeda. Fx-nya 2x min 4, gx-nya 2x plus 7. Coba kita bentar, jangan 2x deh, berapa ya? Ini buat gini aja. Nah, ini ya. Tapi kan tetap aja beda. 2x pangkat 2 min 4. Yang satunya 2x pangkat 2 plus 7. Coba
turunan dari fx gimana? F aksen X sama dengan gimana, Rek? 4x. 4x 4x saja. Min 4x 4-nya? Turunan Jadi- min 4-nya? 0. 0. Kan Nggak usah nol. ditulis ya. Oke, Iya. kalau G aksen X? 4x. 4x. 4x 4x. Perhatikan, fx sama gx ini fungsinya berbeda ya. Tapi ketika dia diturunkan, ternyata turunannya sama. Sama-sama 4x. Logikanya kan gini, kita punya fungsi fx, kita turunkan, hasilnya jadi f aksen x. Oke. F aksen x kalau kita integralkan, harusnya kan jadinya fx. Ya, kalau dari fx diturunkan jadi f aksen x. F aksen x kalau diintegralkan jadinya fx. Sekarang dari ini kita coba kembalikan. Harusnya kan balik ke awal. Ya, dia diturunkan jadi ini diintegralkan jadinya awal. Ini sekarang kita integralkan. Integral dari f aksen x atau dx atau integral dari 4x dx. Gimana tadi rumusnya integral? Kan 4 dibagi 2 ya. Iya. 4 dibagi 2. Berarti 2. Kok ada harusnya kan nggak usah ini ya. Kan udah kita hitung. Tanda integralnya nggak usah ditulis. Berarti harusnya 2x pangkat 2. 2 aja. Kalau yang ini, integral dari G aksen X kan sama dengan integral dari 4x dx. Oke, sama dengan 2x pangkat 2. Loh, kok sama-sama ndak balik ke fungsi awalnya? Harusnya kan baliknya ke sini, ada min 4. Harusnya yang gx baliknya ke plus 7. Dari mana kita bisa tahu min 4? Dari mana kita bisa tahu plus 7? Ya nggak tahu, karena ketika tadi diintegralkan kan 0 udah. Di sini kan 0 udah. Nggak kita tulis. Di sini juga 0 nggak kita tulis. Karena kita nggak bisa menentukan, kita nggak bisa tahu kalau fx ini sebenarnya ada min 4. Kita nggak bisa tahu kalau sebenarnya gx ini ada plus 7. Karena sama-sama nggak tahu, kita tuliskan dia dalam bentuk umum, konstanta. Ya. Berarti konstanta tidak menentukan angka berapa ya, Bu? Kita nggak tahu konstantanya Pengganti berapa. aja. Tapi kalau misalnya nggak ditulis konstanta tapi ditulis 4x min 4 gitu turunannya. Nggak boleh lah, Bu. Nah, coba. Min 4. Ya. Oke. Coba ya, kita coba ya. Yang fx. Fx kan sama dengan 2x pangkat 2 min 4. Min 4. Ya. Katanya kenapa nggak dituliskan aja? Ini 2x, kok 2x, keliru. Ini kenapa nggak ditulis 4x 4x min dikurangi 4? Ya. Oke. Sekarang kita coba. Sekarang kita coba. Integral dari 4x min 4 dx. Ayo berapa? Integralnya 4x 2x kuadrat. 2x kuadrat. integralnya 4x. Integralnya min 4. Nggak bisa. Nggak bisa, bisa Bu. kah? Nggak bisa. Tadi yang K itu. Nah, Nggak 4x bisa kan lah. tinggal nambahin variabel. Iya. Jadinya Iya, Bu. kan min 4x. Beda cerita sudah. Ini jadi 4x. Padahal fungsi awalnya min 4. Ini beda jauh sudah. Kalau kita gambarkan ke kurvanya akan jelas berbeda. Yang ini cuman konstanta, ini jadi suku. Gitu ya? Nggak bisa. Oh iya, Bu. Bu, mau nanya. Ingat, konstanta itu nggak ada variabel. Oke, silakan. Kenapa Mbak Pratiwi? Bu, itu
plus kan itu kan plus konstanta ya Bu. Tapi kan yang di fx itu kan min 4. Kenapa kok nggak 2x kuadrat min 4 konstanta? Min 4C gitu Iya, maksudnya. heeh. Oke. Soalnya kan Bu kayak gitu. Kita bisa tahu dari mana min 4-nya. Iya, ini tadi min 4 ini memang kita tuliskan dari awal gitu kan. Min 4 ini kita tahu karena memang kita tahu asal-usulnya gitu. Sekarang kalau tiba-tiba saya punya fungsi integral, katakanlah misalkan 3x pangkat 2 dx. Dari mana kita bisa tahu konstantanya? Kan kita nggak tahu asal-usulnya. Gitu ya. Ini tadi kita tahu konstantanya negatif 4 karena memang saya tuliskan di awal. Coba kalau misalkan nih, ini saya hapus. Ini saya hapus. Saya taunya pokoknya turunannya f aksen x 4x. Fungsi f sebenarnya berapa sih? Gitu. Kalau tiba-tiba langsung diketahui kayak gini, kan nggak bisa kita tahu. Gitu ya. Itulah kenapa kita tuliskan dalam bentuk general. Kita gunakan bentuk yang umum, C. Gitu loh. C, konstanta. Konstanta itu nggak ada variabelnya. Jadi ini akan berlaku secara umum. Kenapa berlaku secara umum? Ya, balik lagi karena memang kita tidak tahu nilai yang sebenarnya itu berapa. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke. Oh ya, silakan. Nggak ada yang tanyakan lagi ya. Nah, itu tadi udah habis tuh slide-nya. Padahal ada satu bagian yang belum saya tampilkan tuh. Kayak bonus, Atau Bu. mana ya? Gimana? Bonus. Kok bonus sih? Oke, mungkin biar kalian nggak boring tuh ya. Ganti kalian deh yang ngerjakan. Karena kalau cuma dengarkan kayaknya nggak gampang-gampang aja. Tapi kalau sudah mulai ngerjakan sendiri baru tuh kerasa. Gitu biasanya ya. eh Bisa kalian coba yang ada di halaman 245. Dari soal 1 sampai 14, pilih soal yang mana tuh yang mau dikerjakan? Yang nanti akan kita bahas. Yang terakhir, oke. 13 dan 14 ya. Ya. Oke, silakan dicoba dulu. 5 sampai 10 menit lah. Nanti kalau gimana ya enaknya ya. Kalau di kelas kan bisa langsung saya minta untuk nulis ke depan gitu. Kalau ini mungkin bisa di foto ya. Kalian foto atau kalian yang penting kalian coba ngerjakan dulu lah. Kalau semisal nanti macet baru saya yang bahas. Gitu ya. Coba dulu. Kita masih punya waktu 20 menit. 18 menit. Silakan.